Sistem kerja VoIP dan perawatan sistem komunikasi VoIP. Pengertian VoIP. Apa itu VoIP? VoIP merupakan singkatan dari Voice over Internet Protocol atau juga bisa dinamakan sebagai IP teleponi. Internet teleponi atau digital pun merupakan teknologi untuk bisa melakukan komunikasi jarak jauh dengan memanfaatkan koneksi internet. Fungsi VoIP. 1. Signaling berfungsi untuk menangkap jaringan yang akan dituju sehingga dapat melakukan penyampaian pesan. Yang kedua, call connect atau disconnect memungkinkan penerima panggilan untuk menerima panggilan atau memutuskan panggilan. Yang ketiga, database service berfungsi dalam mencari tujuan akhir atau endpoint yang harus dituju dengan sebagai penerjemah alamat yang digunakan dalam dua jaringan berbeda. Yang keempat, codex operation sebagai encoder atau decoder untuk mengubah suara menjadi sinyal digital atau paket data atau sebaliknya. Protokol VoIP. Yang pertama, Transfer Control Protocol atau TCP atau Internet Protocol IP. Merupakan protokol yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu TCP dan IP. Protokol ini yang menjaga reliabilitas hubungan komunikasi MON. Yang kedua, User Datagram Protocol atau UDP sebagai salah satu protokol yang kedudukannya berada di atas IP. UDP mampu mengirimkan data streaming dengan cepat dan terus-menerus karena lebih mementingkan kecepatan pengiriman data sehingga memungkinkan terdapat paket yang dikirim tidak lengkap. Yang ketiga, application layer sebagai tempat pemindahan file yang dilakukan dari satu file ke file lainnya dan membutuhkan suatu kontrol untuk mengontrol dalam mengatasi jika terjadi ketidakcocokan akibat file yang berbeda-beda. Sistem kerja VoIP. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, cara kerja VoIP yaitu mengubah suara analog menjadi paket data digital, kemudian akan diteruskan melalui hub atau router atau ADSL modem dari PC dan dikirimkan melalui jaringan internet sehingga akan diterima oleh alamat tujuan. Sebelum data dikirim, data yang berupa sinyal analog akan diubah menjadi data digital menggunakan ADC, yaitu analog to digital converter. Kemudian ditransmisikan dan pada penerima akan menjadi data analog kembali dengan digital to analog converter atau DAC. Perawatan sistem komunikasi VoIP. Jenis-jenis perawatan sistem komunikasi VoIP antara lain: yang pertama, memeriksa kinerja piranti sesuai fungsi pada manual. Yang kedua, membersihkan dan menyimpan log kerja peralatan. Yang ketiga, melakukan backup. Yang keempat, melakukan pengembalian konfigurasi restore hasil backup. Langkah-langkah perawatan sistem komunikasi VoIP. Yang pertama, memeriksa kinerja piranti sesuai fungsi pada manual. Ada dua sisi yang harus kita periksa, yaitu dari sisi hardware dan sisi software. Berikut hal yang harus kita periksa supaya kinerja piranti menjadi baik. Yang pertama, dari sisi hardware, yaitu diperiksa dari sisi konsentrasi debu pada peralatan atau piranti yang menempel di dalam CPU atau di luar CPU, khususnya pada komputer PC. Bersihkan setiap 1 minggu sekali secara rutin. Yang kedua, pemasangan periferal, apakah benar kokoh atau tidak. Yang ketiga, pemasangan soket yang benar pas atau tidak. Yang keempat, kondisi power supply, apakah masih baik atau tidak serta daya listriknya stabil atau tidak. Yang kelima, listrik apakah stabil atau tidak. Seringkali listrik drop atau mati sehingga komputer mati mendadak tanpa shutdown. Gunakan stop volt atau stabilizer atau UPS. Dari sisi software,
Yang pertama, sistem operasi apakah sudah memenuhi spesifikasi dari PC. Yang kedua, lengkapi antivirus untuk memproteksi PC dari serangan virus-virus. Lakukan scan secara rutin setiap 1 minggu sekali. Yang ketiga, uninstall software yang tidak perlu. Yang keempat, defrag hard disk. Lakukan setiap 1 minggu sekali. Yang kelima, install atau update driver piranti. Yang keenam, hapus file recycle bin. Yang ketujuh, menghapus semua file folder prefect. Yang ke-8, menghapus tumpukan log, biasanya menggunakan aplikasi CCleaner. B. Membersihkan dan menyimpan log kerja peralatan. Untuk monitor kinerja komputer secara keseluruhan dalam Windows dapat dilakukan dengan cara klik Start, lalu search ketik Run, lalu ketik Perform atau Report, lalu Enter dan OK. Nanti akan muncul laporan atau report setelah scanning selesai. Untuk membuka log viewer, caranya klik Start button, lalu Search, lalu ketik Events Viewer, lalu Enter. Untuk menyimpan log events, caranya klik kanan pada submenu Application, lalu Save All Events. Dan terakhir, untuk membersihkan log events, caranya klik kanan pada submenu Application dan Clear Log. C. Melakukan backup. Buka aplikasi, klik Start, pilih komputer, pilih Drive C, lalu klik kanan, pilih Properties, lalu Tools, klik Backup Now. Tentukan lokasi, pilih Create a System Image. Nanti Windows akan mencari lokasi di mana backup image ini akan ditetapkan. Ada dua pilihan, yaitu disimpan di folder baru atau burn ke DVD. Konfirmasi backup. Setelah memilih lokasi tersebut, klik Next. Aplikasi akan mengkonfirmasi sistem yang akan di backup. Sebelum berlanjut ke langkah berikutnya, beri tanda centang jika ingin melakukan backup dan hilangkan centang jika tidak. Klik Next dan proses akan berjalan. Lamanya waktu backup tergantung dari kapasitas sistem Windows yang ada. D. Melakukan pengembalian konfigurasi atau restore hasil backup. Masukkan CD atau DVD recovery yang telah dibuat pada optical drive. Restart komputer. Sebelumnya, posisikan boot agar dimulai dari CD atau DVD ROM yang bisa diatur dari BIOS. Nantinya akan terbuka jendela System Recovery Option. Pilih Restore your computer, use a system image that you create. Klik Next. Jelajah ke posisi di mana file backup tadi dibuat. Secara otomatis sistem yang ada akan ditimpa dengan sistem operasi dari file backup yang telah kita lakukan sebelumnya. Tunggu hingga proses selesai dan sistem akan kembali ke sedia kala.